Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau masyarakat mengenalnya sebagai Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang banyak dirindukan masyarakat tanah air. Berbagai tuduhan yang ditunjukkan kepada Gus Dur nyatanya tidak pernah terbukti sampai saat ini. Pelengseran sang presiden dari kursi masa jabatannya sebelum berakhir begitu jelas terekam oleh sejarah. Runtutan peristiwa demi peristiwa menjadi saksi bahwa Gus Dur dilengserkan secara tidak sah. Seiring berjalannya waktu, sang guru bangsa telah membuktikan kebenaran perkataannya yang pada zamannya begitu sulit dipercaya. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden tepat pada tanggal 20 Oktober 1999, sebuah sidang istimewa MPR diadakan dengan agenda pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 1999-2004. Saat itu sidang diketuai oleh Ketua MPR, Amin Rais. Awalnya terdapat 3 nama yang muncul sebelum akhirnya nama Yusril Iza Mahendra memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Tepat pada pukul 14:35, proses penghitungan suara telah selesai dilakukan dengan menyisakan 2 nama tokoh bangsa, yaitu Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur secara sah mendapatkan 373 suara, mengungguli Megawati yang hanya memperoleh 313 suara. Sementara 9 suara abstain dan 4 suara dinyatakan tidak sah. MPR segera menetapkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Republik Indonesia periode 1999 sampai 2004. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia 1999 sampai 2004 yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Sementara itu, kekalahan Megawati disambut kemarahan pendukungnya di sejumlah kota di Jawa, Bali, dan Medan dengan aksi kerusuhan massa. Disinilah ketokohan Gus Dur dapat terlihat. Kebesaran hati menuntun Gus Dur pada akhirnya mendukung Megawati Soekarno Putri untuk terpilih sebagai wakil presiden. Aksi kerusuhan pun mereda setelah Megawati terpilih sebagai wakil presiden Republik Indonesia periode 1999-2004. Kepemimpinan Gus Dur sebagai orang nomor 1 di negeri ini jelas mengundang banyak seruan dukungan dari masyarakat lapisan bawah. Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang sangat berpengaruh, Gus Dur dinilai representatif dalam memperjuangkan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Sayangnya belum genap 21 bulan Gus Dur menjabat, ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan di bawah permukaan untuk menghambat pengabdian Gus Dur kepada rakyat. Berbagai upaya itu kemudian menemui puncaknya pada usaha melengsarkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Detik-detik dekrit Presiden 23 Juli 2001. Peristiwa lengsernya Gus Dur diawali oleh desas-desus ketidaksukaan sejumlah pihak pada kebijakan Gus Dur yang senantiasa berpihak kepada rakyat. Sebagai pemimpin, Gus Dur sangat konsisten memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dan hak asasi manusia. Hal itulah yang barangkali banyak mengundang ketidaksukaan kepada sang guru bangsa. Keinginan Gus Dur untuk kepentingan rakyat selaras dengan upayanya yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya.
Sejarah mencatat retaknya hubungan Gus Dur dan DPR akan kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dinilai begitu kontroversial. Salah satunya adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Jejak peristiwa itu mencatat ada sebuah pertemuan yang sengaja diadakan untuk mempercepat jabatan Gus Dur. Pada akhirnya, Gus Dur memberikan respon akan hal itu. Malam hari menjelang tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh dan 7 ulama sepuh di Istana Negara. Dikutip dari laman resmi PBNU, pertemuan kala itu berlangsung hikmat dan penuh haru. Gus Dur mendengarkan satu demi satu pandangan para tokoh bangsa atas dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren. Lewat tengah malam memasuki tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden. Tepat pada pukul 01:05 dini hari, saat hari masih gelap, dekret itu dibacakan oleh juru bicara presiden, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Maklumat itu membuat 3 poin utama, yaitu pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat, dan pembekuan Golkar. Langkah Gus Dur tersebut membuat parlemen kian meradang. Dekret itu tak memperoleh dukungan. Pada keesokan harinya, MPR secara resmi menarik mandat dari Gus Dur dan dalam waktu bersamaan melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Kala itu berbagai isu kontroversial yang tertuju pada Gus Dur menjadi alasannya. Salah satunya adalah tudingan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Badan Urusan Logistik Bulog sebesar $4 juta Amerika Serikat. Namun hingga saat ini tuduhan itu tidak pernah terbukti sama sekali. Rakyat menjemput Gus Dur di istana. Jelang pelengseran Gus Dur, ribuan orang simpatisan datang dari sejumlah daerah. Laporan Kompas menyebutkan bahwa ada 300.000 relawan berani mati yang siap berangkat ke Jakarta untuk membela sang guru bangsa. Namun karomah dan ketokohan Gus Dur sekali lagi menjadi panutan kepada bangsa ini. Gus Dur memberikan kesejukan di tengah situasi yang memanas. Gus Dur berkata bahwa tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dibela mati-matian. Menurut Gus Dur, lebih baik dirinya lengser daripada darah menetes antar anak bangsa. Sang guru bangsa dijemput rakyat dengan memberikan kesejukan kepada para pendukungnya. Pelajaran berharga dari sang guru bangsa. Sekian tahun setelah peristiwa itu, dalam sebuah wawancara, Gus Dur menyebut bahwa waktu yang akan membuktikan semuanya. Dan kini, waktu benar-benar membuktikan satu persatu perkataan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Al-Fatihah.